Ya mumpung ono kesempatan, saya mau berkisah tentang Romo Kiai Makhrus Ali yang sangat luar biasa alimnya. Bahkan semua mengakui kealiman daripada Romo Kiai Makhrus. Ayo rek, subscribe di 3 channel NR. NR keren untuk berkisah, NR kita untuk ngaji kitab kuning, NR Sejaningsun untuk refreshing. Link channel ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, monggo di subscribe. Jangan request dan jangan sakit hati, iri dan dengki dengan meng-unlike video ini. Nyantai saja. Ayo subscribe biar perolehan subscribe-nya lebih banyak, makin luas, makin menyebar, dan saya semangat untuk mengupload video-video baru dan berkisah yang lain. Oke. Kita kilas balik tentang Romo Kiai Abdul Karim yang ibundanya itu sangat lemah lembut, kemudian yang sangat dermawan, yang dulu saya kisahkan ketika punya jarik baru, habis beli, padahal belinya itu nabung, habis dari gajian-gajian dikumpulkan, ditabung, lalu setelah masih dipakai 1 kali, mendengar ada tangisan seseorang yang habis melahirkan bayi dan tidak punya ganti pakaian untuk bayinya. Ada, kalau dipakai anaknya maka dia nggak pakaian, gitu loh. Kalau dia pakai terus, anaknya nggak pakaian. Makanya dari situ sang ibu tadi menangis dan tangisannya terdengar oleh punya siapa itu namanya saya lupa itu. Akhirnya Ibu Kiai Abdul Karim tadi mendengar tangisan. Ada apa Bu? Diceritakan tentang nggak ada kain untuk ngemuli. Apa ngemuli itu? Nyelimuti putranya yang kecil itu tadi. Akhirnya ya udah Bu, jangan nangis, sampai sini aja, saya tak pulang sebentar. Nah dari pulang itu akhirnya pulang kembali lagi membawa jarik yang baru dibeli itu dan diberikan ke ibu tadi. Nah dari pemberian itu akhirnya sang ibu tadi bersyukur, terima kasih, dan mendoakan supaya anak keturunannya menjadi pelita, menjadi lampu penerang. Paham? Akhirnya doa orang seperti itu diijabah oleh Allah. Ya, akhirnya kelak mempunyai anak yang sangat alim, al-allamah. Kalau kata Fathul Qorib, allamah, taknya itu bukan tak muannas, tapi taknya al-allamah bukan tak muannas, tapi tak di situ lisiddati, lil siddah, utawa taknya itu menunjukkan mubalaghah. Saking banget alime sampai ada taknya al-allamah. No alim tok akeh, tapi allamah yang jarang. Paham? Gitu. Nah, Romo Kiai Abdul Karim sudah dikasih anugerah berupa kealiman seperti itu, ditambah dengan beliau punya istri dari putri Romo Kiai Banjar Melati, ya. Akhirnya dikasih Allah Ta'ala kasih Allah Ta'ala putri-putri yang cantik-cantik, putri-putri yang solihah, yaitu Nyai Zainab dan siapa saya lupa namanya. Nah, bukan itu saja, Allah masih nggak berhenti memberi anugerah terhadap Kiai Abdul Karim yang alimnya kayak gitu. Dikasih 2 menantu, angkat tangan pokoknya. Kalau bahas 2 orang menantu ini, semua angkat tangan.
saking alime. Salah satu menantunya adalah Romo Kiai Makhrus Ali, dan menantu kedua adalah Kiai Romo Kiai Marzuki Dahlan, adik daripada Romo Kiai Ihsan Jampes, paham? Yang mengarang kitab Sirajut Thalibin. Wis entek ibaratnya ngono iku. Cara anugerah luar biasa. Kenapa Allah memberi anugerah seperti itu? Yang jelas nggak seperti kalian gini, sewantai, tenang, leyeh-leyeh, leha-leha. Bukan, harus tirakat. Kalau kamu seperti itu, ya harus tirakat. Paham? Kemudian kedua putri tersebut dinikah oleh Kiai Makhrus Ali dan Romo Kiai Marzuki Dahlan itu. Oke, sekarang giliran kita berkisah tentang Romo Kiai Makhrus Ali, ya. Romo Kiai Makhrus Ali, nama kecilnya itu Rusdi. Itu terlahirkan dari orang tua, ayah bernama Kiai Ali bin Abdul Aziz. Terus ibundanya bernama Bunyai Hasinah, putri daripada Kiai Said, kalau nggak salah, putri daripada Kiai Said. Beliau, Kiai Makhrus Ali itu terlahirkan tahun 1907. Anak bungsu itu paling cilik dah. Anak bungsu dari 9 bersaudara. Ketika Rusdi, ini kan saya mengatakan kata Rusdi kan berarti masih kecil beliau itu. Ketika Rusdi itu masih kecil, seneng ngaji. Itu terbawa sampai tua nanti. Biasanya ngajinya di mana? Enggak di pondok. Di musola-musola kecil dulu di kampungnya itu. Paham? Dan ada kakaknya itu yang punya santri. Kakaknya itu punya santri, namanya Kiai Afifi namanya. Beliau juga ngaji di kakaknya itu sendiri. Terus ngaji di ayahnya sendiri. Jadi waktu itu masih kecil ngajinya di ayah sama kakak. Itu enak kan? Nok sak duluran ada yang bisa ngaji. Apa tragedi apa kalau punya anak 5 yang 4 jadi copet. Kemudian yang satu jadi bandar narkoba. Tragedi apa yang terjadi buat kita? Paham? Tragedi kan itu. Atau punya anak 10, banyak rek sunai Rasul dilakoni. Tapi yang 2 jadi copet, yang 2 jambret, yang 2 lagi maling, yang 2 lagi mucikari, yang 2 lagi aduh naudzubillah dalik. Kenapa enggak kamu milih punya anak 4, 5 atau 10 yang semuanya menjadi ahli ilmu? Apa mungkin? Mungkin sudah dicontohkan oleh buyut-buyut dulu, ya, seperti Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Ustadz Al-Azam, putranya 7 atau 9 itu jadi wali semua. Iya toh? Jadi wali semua. Kemudian Romo Kiai Jazuli, piro putrane? Barep. Setelah itu meninggal. Mereka meninggal lagi. Lalu diawali dengan Romo Zainuddin Nurul Huda, Yai Romo Yai Nurul Huda, Romo Yai Mahfud, Romo Yai Hamim Gusmi, Romo Yai Fuad, Romo Yai Munif, Nyai Badria. Kiai kabeh, alim-alim kabeh. Jangan berkecil hati. Anak berapapun kalau bisa mendidik bisa jadi ahli ilmu kan semua. Jangan kecil hati. Gak mungkin lah anak 10 jadi kiai kabeh. Siapa bilang? Iya enggak? Siapa bilang? Bisa kalau kita mendidik dengan benar-benar, paham? Baru ketika ngaji-ngaji di kampung, ngaji tasrifan, mulai kecil beliau itu memang tanda-tanda mencintai nahwu dan sorof itu sangat luar biasa. Yai Rusdi itu tadi, ya, wong kait afal ngaji di musola, Nasara yansuru nasron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Setiap nganggur yang namanya Rusdi itu, ya, ibaratnya anak kecil, omelannya kayak gitu. Ya itu Rusdi. Kalau ngomong kayak gitu, sampai ada yang bilang kalau tidak ngomong pasti jawabannya sering keliru tasrifan. Paham? Ya itu. Rusdi, sudah makan? Jawab, Nasara, keliru. Belum. Saking seringnya Nasara yansuru nasron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun.
kon ba bo atabi na juba. Ya apa? Waya kan ba u ba atabi nabi tabi tumabi tumbi tibi tumabi tumabi tunna bi tubitna saro yasiru sairon ngono saro yasiru sirsiran aja ngono. Lah itu loh Yai Makhrus Ali kecil itu memang suka lesannya saking seringnya dengan tasrifan, maka selalu terucap tasrifan. Nah, dirasa kurang puas hanya sekedar ngaji di musola, namanya aja anak kalau nggak mondok mari ngaji dolen. Baru beliau beranjak dewasa umur 18 tahun baru mondok yang namanya Rusdi itu tadi. Mondok pertama itu di Tegal, Pondok Panggung. Tegal itu mana? Jawa Timur atau Jawa Tengah? Nah, Tegal itu apa nggak salah bahasa itu Banyumas ya, yang bahasa ngapak gitu. Tegal ya ngono ya. Nah ya, aku eling nang pondok iku kanca Tegal. Aku mangan gak ada sendok, nggak pakai sendok. Disuneni kanca Tegal. Pris. Kepriben karepe sirak mangan-mangan dipokok-pokokan kiwak. Ngare ngono. Iki sendok iki. Ngono aku bingung ngono. Aku gak paham apa sih iku. Takon, kepriben iku ya apa? Kepriben sih karepe sirak. Mangan-mangan dipokok-pokokan kiwak. Ya aku sendok iki. Niki sendok iki. Mari ngono kancaku, Mang. Kamu kemana? Kok pulang lama? Oh, bapak inyong brojol. Yo, ibuke inyong brojol. Ora iso bali. Oh no. Walah ternyata ibuku lagi melahirkan. Ya sorry kalau salah saya bahasanya karena waktu itu memang itu ceritanya. Teman saya itu ibuke inyong brojol. Nah, itu apa brojol ternyata melahirkan. Nah, ini adalah kekayaan dari bahasa kita. Sangat bangga kita menjadi orang Jawa. Iya Bang Kak? Melahirkan. Terus maneng nek cara Indonesia nek cara kene iki apa terus mau? Nglahirno. Mana babar. Emang brojol. Terus apa maneng? Ada lagi bahasa lagi? Gawe iku tok brojol. Nah, mondok di Pondok Panggung Tegal. Ya. Waktu itu pondok dipimpin atau diasuh oleh Kiai Mukhlas. Nah, ketepaan Kiai Mukhlas itu adalah kakak ipar. Apa maksudnya? Kiai Mukhlas adalah suami dari kakaknya Rusdi itu tadi. Paham? Bisa bayangkan kon. Bisa bayangkan. Berarti keluarga Kiai Makhrus itu alim-alim sampai dinikah atau dinikah sama pondok-pondok sana-sana. Itu aja sudah bisa membayangkan kalian. Kakak iparnya berupa Kiai Mukhlas, pengasuh pondok pesantren Panggung Tegal sana. Nah, di pondok Kiai Mukhlas sing dinggetoni yang dipempeng ya, itu nahwu sorof tasrifan. Itu saja. Saya kalau ingat Kiai Makhrus, makanya ingat Romo Yai Hajir. Sama Yai Hajir itu 30 tahun mondok, 90% tenaga pikirannya dibuang atau dipakai untuk nahwu sorof dan ilal tadi itu, kayak ilal itu. Sama dengan Kiai Makhrus ini. Ngono lho. Kalau kamu gak ono sing kon getoni, jadi apa bakal? Cobalah yang asik, ke nahwu itu yang asik. Karena apa enggak asik? Puzzle. Pelajaran ilmu alat itu puzzle. Puzzle adalah satu rangkaian, kemudian kita arat-aritkan, lalu kita masang. Kita cari, paham? Pasangannya iki. Mestinya asik itu. Ya apa enggak? Di tasrifan ada waqayaki wiqayatan. Waqayaki wiqayatan fahuwa wakin wadaka mauqiyun lataqi maukon mikon. Loh, puzzle kok kita ya apa sih? Kalimat kok cuma satu huruf itu loh puzzle masa ono fil amr sing teko sulasi mujarrad mek
Iklan ii lah, nggak ada. Ternyata puzzle-nya ki asluhu iu ki ala wazni if il ngono, akhirnya kok diproses jadi ki. Oh iku lho, asik enak, paham? Lah itu Rusdi itu seperti itu, omelannya selalu nahwu, selalu sorof, sampai yang namanya Yai Mukhlas itu sampai kenal dengan yang namanya Rusdi itu ahli nahwu. Sejak umur 18 tahun ke atas itu sudah ahli nahwu. Kiai Makhrus atau Rusdi itu bukan sekedar mempeng nang ngaji tok. Ya pengin lah hiburan. Nah hiburan itu apa? Game. Kebanyakan orang kalau kecanduan game atau kecanduan handphone bukan nggak cerdas. Semua tertutupi dengan masalah handphone di sini itu. Paham? Ada SMS belum dibuka, penasaran. Isinya apa ya? Loh, kayak itu akhirnya. Paham? Kalau dulu nggak ada. Nah, Rusdi itu tadi untuk menghibur diri selama mondok tadi di panggung, beliau itu juga belajar silat. Makanya nanti ke depannya sangat pemberani beliau itu. Yai Makhrus itu belajar silat di sewaktu itu di daerah Tegal ada kiai yang pendekar, namanya Kiai Balia, pendekar. Kalau di Ndrosmos ini Kiai Abdul Qadir Bauding. Nah, Yai Makhrus juga gitu, nggak kalah keren. Beliau juga ahli nahwu, juga ahli silat pencak, paham? Ahli pencak, kon ahli pencak tok terus gak ada ahli ngaji. Lah uang kabeh kon jurus kabeh ya. Suami, istri minta belanja, ya belanja. Ya. Masa ngono? Jadi sempurna sudah yang namanya Kiai Makhrus Ali tadi belajar ilmu nahwu, sorof dan pencak silat. Kalau Kiai Balia tadi itu di daerah Cirebon. Tegal Gobok itu daerah mana? Cirebon dah. Roakon itu. Hah? Oh ya, ada daerah itu kiainya di situ yang belajari pencak itu. Tegal Gobok, Cirebon. Ya. Iya benar Cirebon. Dudu Nginden. Dudu tak? Ulang kampungmu dewe. Dari Pondok Panggung tadi ketika tahun 1927 ya, berarti tadi lahirnya tahun 1907, saiki tahun 1927, umur piro kira-kira? Umur 20 tahun beliau berangkat haji dari pondok Yai Mukhlas tadi, dari Pondok Panggung itu tadi, paham? Kemudian tahun 1929 beliau mondok di daerah Kasingan. Daerah mana itu? Rembang. Nggone bojomu ayo. Hah? Lah yo nggone bojomu ta iku. Nggone bojomu iku ndi? Bantaan. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Ngene ya? Hah? Ketika kon mandang Asia, Masya Allah cantiknya, Masya Allah cantiknya, luar biasa. Nah, itu lagu ini siapa itu? Di Pondok Kasingan tadi beliau di sana 5 tahun, ya, diasuh oleh Kiai Khalil. Duduk Kiai Khalil Bangkalan, tapi Kiai Khalil Kasingan, Rembang. Di Mekah belajar nahwu. Di Pondok Panggung belajar alfiyah. Di Pondok Kasingan 5 tahun mempeng alfiyah maning. Nah itu luar biasanya. Siapa tadi? Rusdi. Mulane sampai ngelontok nahwune iku. Nahwu sorof iku ngelontok sampai di luar kepala. Nak di luar kepala Yai Makhrus ini hafal. Tapi nak di luar kepalamu punya gak mlebu blas. Lebur gak pernah. Kon belajar apa memang pondok nahwu? Hebat lan, di luar kepala.
Maksudnya di luar kepala memang nggak ada yang masuk. Kalau Yai Makhrus tadi di luar kepala, nggak ada yang di luar, masuk semua di sini. Paham? Itu bedanya kamu dengan Yai Makhrus. Ya muga-muga gak ngono. Iya toh? Iki gak ngilokno ngekek semangat nang awakmu. Kemudian dari situ setelah Alfiyah khatam, pamit ke kiainya, Kiai Khalil tadi. Yai, kula pamit. Pamit apa, Kang? Kula kepingin wangsul, pingin pulang, membantu ibu di rumah. Bantu apa? Kerja. Meneng. Nggak kerja kamu. Weh, sana kamu pulang, ditunggu ibumu. Kamu pulang. Gak usah kerja. Itu, no saiki apa? Wong tua padha berok-berok ngireni anake kerja, babakon gak ngaji, bandak gak ngurus, no saiki. Nah iki enggak. Akhirnya Yai Khalil tadi bilang gini, "Yes, pulang kok. Sudah saatnya sekarang Khalil, sudah saatnya sekarang Rusdi. Doa ibumu terwujud. Ibumu ndungakno awakmu, jenengmu iku cek terpatri di hati masyarakat seluruh umat. Dungane ibumu, doa ibumu terhadap kamu setiap malam bermunajat, ya Allah, jadikan nama anakku akan dikenal oleh setiap hati di bumi ini." Ya, ngono lho jenenge ibu iku. Makanya rugi jadi ibu itu kalau sekedar mendoakan urusan duniawi anaknya. Kenapa nggak meniru seperti ibunya Yai Makhrus tadi? Jadi setiap mujahadah, setiap melek dalu, ya Allah, jadikan nama anakku akan selalu dikenang dan dikenal oleh setiap hati yang ada di bumi sampean. Siapa yang nggak kenal Yai Makhrus sekarang? Mulai Syria, Arab Saudi, siapa yang nggak kenal dengan Kiai Makhrus, dengan mertuanya? Siapa itu? Kiai Abdul Karim. Siapa yang nggak kenal? Itu loh, barokah wong tua. Begitu pulang, akhirnya ya wes kamu pulang, Makhrus kamu pulang. Nah, ketika pulang, ibunya sudah menjemput, sudah di depan rumah. Rusdi pulang nak. Oh, ini namanya sudah Makhrus, sudah habis haji. Paham? Namanya pulang nak. Alhamdulillah. Setelah Yai Makhrus tadi baru istirahat di rumah, berbondong-bondong orang kampung apa? Di depan rumah Yai Makhrus. Ada apa ini? Ada apa ini? Pingin lihat Makhrus, pingin lihat Rusdi. Kok tumben, kok podo koyo artis ngene ya Makhrus iki. Biasanya dulu-dulu teman-teman nggak ada yang merhatikan. Sekarang kok perhatian banget. Ada apa? Gitu. Ternyata Yai Makhrus itu namanya sudah terkenal di kalangan gara-gara apa? Lesan kiainya. Oh, kalau murid saya yang hebat nahunya itu Makhrus itu. Oh, kalau Makhrus itu. Akhirnya terkenal namanya. Maka dari situ pingin diajar Yai Makhrus alfiyahnya. Jadi rame waktu itu hanya ingin ketemu dengan Kiai Makhrus. Mulane kamu perempuan-perempuan jangan berbicara macam-macam sama anak yang gak enak, doakan yang bagus saja. Paham yo? Nah, setelah Kiai Makhrus mengajar di daerahnya situ tadi, ternyata kayak ada panggilan gitu. Kok nggak enak ya kalau di rumah itu? Enak pingin mondok lagi, nikmatnya ngelenteng, nikmatnya nimba air, nikmatnya nyapu halaman pondok, nikmatnya guyon-guyon dengan teman-teman pondok. Itu kan luar biasa kan? Dan itu nggak bisa ditemui dimanapun, di rumah nggak ada. Yang ada cuma di pondok. Begitu berartinya di pondok, sampai rokok separuh rebutan. Iya, rebutan gantian sak sedot. Kerupuk opil nih jadi nang rebutan. Nah itu asiknya di pondok pesantren yang nggak akan kamu temui di rumah sendiri. Kayak ada panggilan gitu. Ternyata beliau mendengar nama seorang kiai
yang alim, alama, dan beliau ingin mendapat kebarokan, tabarukan ke sana. Siapa? Kiai Abdul Karim. Ya toh? Akhirnya beliau pamit ke ibundanya, Bu, saya ingin mondok. Mondok kemana? Dan Kediri, Bu. Kediri mana? Kiai Abdul Karim. Oh, Mbak Yai Abdul Karim dah? Nggih, Bu. Iya. Nggih, paling mungkin 3 tahun atau berapa, Bu? Enggak. Itu loh ibunya. Enggak. Lama kamu di sana. Lah ya apa enggak lama jadi mantu nih. Iki lho mandi dungane ibu. Iya apa enggak? Oh, nang anak kok ibu. Oh, tekek iku. Wah, anak juga ngono. Dadi apa? Akhirnya dadi tekek temen anake. Iya apa enggak? Ya apa tikus wae. Ya apa wong tua saiki. Paham? Akhirnya pamit ke ibunya untuk mondok di Lirboyo. Nah, di Lirboyo di sana diterima oleh Kiai Abdul Karim. Ngapain kamu di sini? Ngaji, Kiai. Ya. Di samping ngaji, kamu tak tugaskan ngajar ya. Loh, jadi baru mondok sudah ditugasno ngajar. Jam sekian kamu ngajar ya. Oke, Kiai. Iya, Kiai. Wis nurut aja. Namanya kiainya. Jadi mondok itu sekalian disuruh ngajar. Nah, jadi yang namanya Kiai Makhrus Ali di sana itu di samping ngaji ke Kiai Abdul Karim. Nah, ketika ada waktu libur, maka beliau gunakan kesempatan libur itu. Kalau semuanya dikasih cuti oleh Kiai Abdul Karim, siapa itu? Makhrus, wes kamu istirahat dulu, libur, tak liburkan kamu 1 minggu. Itu bukan kok enak-enakan. Ketika Yai Makhrus itu dapat cuti atau libur 3 hari atau 1 minggu atau 1 bulan, beliau gunakan masa libur itu untuk apa? Untuk tabarukan ngaji ke kiai-kiai sepuh. Salah satunya beliau ngaji ke Romo Kiai Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang, gitu loh ya. Terus ngaji lagi di Watu Congol, Kiai Dalhar pernah ngaji di sana, daerah Magelang. Jadi selalu dibuat ngaji tok. Nah itu loh, memang sukanya ngaji sih, nggak ada hobi lain. Iya toh? Hobinya apa kalau nggak ngaji orang-orang seperti gitu itu. Kemudian pernah ngaji juga tabarukan ke Pelangitan, Pondok Langitan, lalu ke Pondok Lasem, itu juga pernah. Jadi setiap kesempatan libur atau cuti saat ngajar di Lirboyo pertama kali, beliau gunakan untuk ngaji tabarukan, walaupun sebentar-sebentar beliau cari barokah kiai-kiai sepuh. Mulane barokah itu penting. Aja ngremeno barokah kon. Paham ah? Barokah kon remeno gare gak dadi apa-apa kon. Nah, setelah di Lirboyo 3 tahun, baru yang namanya Kiai Abdul Karim itu merasa sayang kalau yang namanya Makhrus itu nanti pamit. Gitu loh. Ini muga-muga Makhrus iki betah di sini. Gitu. Akhirnya gini ya Abdul Karim. Iya ya, diikat aja ya. Biar bisa bantu saya apa? Ngeramut pondok, mensiarkan Islam. Iya. Aku kan ada putri, coba tak tawari. Kiai Abdul Karim itu sangat terpesona dengan cara baca kitabnya Kiai Makhrus. Alimnya Kiai Makhrus luar biasa. Secara detail menjelaskan alfiyahnya. Wow, ini anak kayak gini ini pantasnya Kiai. Apa itu pantasnya jadi menantu Kiai. Coba Kang panggilan Mas Makhrus. Dalam Kiai. Kabarnya gimana Makhrus? Ya, alhamdulillah saya Kiai. Gini loh Makhrus, kamu nggak kepingin pulang tak? Apa kata Yai? Kalau saya nyuruh pulang,
ya nggak apa-apa, apa kata kiai. Kalau nggak boleh, ngereng kiai, apa kata kiai. Ngono lho santri sing apik iku. Paham ah? Kalau saya suruh pulang, menawi jenengan perintah, nggih. Kalau tak suruh tetap di sini, apa kata kiai? Kalau tak ambil menantu, apa kata kiai? Mesem ngono apa kata kiai? Ngono. Itu karena memang alim. Ya wis, Mas Makhrus, kamu mau kan nikah dengan putriku? Namanya Zainab. Iya kiai. Akhirnya diambil menantu. Dari situ loh mulai masa kejayaan Lirboyo semakin meningkat. Wong Kiai Abdul Karim aja sudah banyak yang datang, ketambahan seorang menantu Kiai Makhrus mbok ibaratnya bom nuklir, ketambahan nuklir maneng. Jadi bom apa? Was gak karu-karuan itu kalau dibuat perang menakutkan, ibaratnya ngono. Terus gak lama, saya nggak tahu ceritanya, akhirnya Romo Kiai Abdul Karim mangkat. Ngerti mangkat ah? Wafat. Dan pondok pesantren itu semakin berjaya karena dipegang oleh dua tokoh menantu daripada Kiai Abdul Karim, yaitu Kiai Marzuki Dahlan dan Kiai Makhrus Ali. Nah, ketika masa-masa Kiai Makhrus adalah masa-masa penjajahan, dan beliau itu nggak diam diri, nggak mau berdiam diri. Wong biyen mondoke belajar pencak. Buat apa? Pencak iku ngene apa ngene? Pencak yo ngene, buat apa? Mukul. Nangkis. Nah, kalau menghadapi pasukan-pasukan Gurga, Nika atau Jepang, Kiai Makhrus itu nggak pakai senjata, silatnya ada, ya bang nggak? Makanya sekali ketek, itu biasa Kiai Makhrus kayak gitu itu. Nah waktu itu santri Lirboyo sudah banyak, akhirnya terjadi resolusi jihad yang dikomandoi atau dikeluarkan pimpinan daripada Romo Kiai Hasyim Asy'ari yang wajib berjihad mengusir penjajah. Kiai Makhrus melihat gurunya yang mengeluarkan resolusi jihad nggak mau berdiam diri. Langsung beliau mengirim 97 santri Lirboyo waktu itu untuk ikut berjuang. Makanya Kiai Makhrus juga ikut berjuang, ya, membawa pisau, membawa bambu runcing, gitu, nggak diem-diem tok mek. Cuma qaulal musannifu rahimahullah kayak gitu tok. Karena waktu perang ngajinya juga nggak bisa aman, dan itu terjadi tanggal 10 November. Paham ya? Itu 10 November. Resolusi jihad itu yang memprakarsai adalah Romo Kiai Hasyim Asy'ari atas permintaan dari Jenderal Soekarno. Saya nggak tahu ya, Jenderal Soekarno, Jenderal Sutomo, itu Pak Bung Tomo itu, kemudian Sudirman itu moro nang Kiai Hasyim Asy'ari diistikharoi, akhirnya jihad. Paham ya? Itu wajib untuk ikut perang bagi yang mampu. Kalau mati syahid. Dah, itu adalah ringkasnya. Nah, untuk Romo Kiai Makhrus itu pernah menjadi Rais Surya NU. Itu lama, selama 27 tahun jadi Rais Surya NU. Karena semua sama cocok dengan Kiai Makhrus itu tadi. Tanggal 4 Maret tahun 1985, istri tercinta beliau, Bunyai Zainab tadi, putri daripada Kiai Abdul Karim, meninggal dunia. Ya, dari meninggalnya seorang istri itu loh, Kiai Makhrus itu seakan-akan sedih terus, mulai sakit-sakitan. Paham? Padahal banyak yang ngerawat, namanya aja santri atau kiai besar, banyak yang ngerawat, tapi tak seindah dirawat seorang istrinya sendiri. Ya bang enggak? Iku
Yang seorang suami kalau sakit, siapa yang paling enak ngerawat? Siapa? Ya istri. Paham ya? Daripada dipijiti santri, ya istri. Gitu ya. Jadi mulai sakit-sakitan, mulai menurun kesehatannya ya. Tanggal 26 Mei Romo Kiai Makhrus meninggal dunia pada umur 78 tahun. Nah, sudah tua kan? Sudah tua, berarti beliau itu cara membaktikan umurnya untuk Islam, untuk ilmu di dunia pesantren. Tahu apa enggak itu? Nah iki lho, jadi wong kayak ngono. Aja umur tuwek turu wae nganggur enak ya saiki banyak kemanfaatan ke orang lain. Dah. Kita beralih pada kisah sebentar saja, yaitu Romo Yai Makhrus itu memang seorang wali. Seorang wali itu identik dengan kealimannya dan dengan karomahnya. Iya Bang enggak? Karomah adalah sesuatu yang di luar kebiasaan orang biasa, di luar adatnya orang biasa, yang diberikan pada orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kesucian hatinya, maka diberi kelebihan dibanding orang lain, gitu. Saya membahas tentang karomah daripada beliau. Salah satunya adalah, kamu tahu makam-makam di Bungkul, di Ampel ada makam syuhada haji yang dekat makamnya Sunan Mbah Bolong. Ya, di makamnya Mbah Bolong itu loh, kan ada makam syuhada haji. Iya, ada berapa itu, banyak itu. Itu kalau nggak salah kejadian 1974. Dan salah satu karomah daripada Romo Kiai Makhrus adalah ketika beliau haji bareng dengan putranya, entah itu Gus Imam Yahya dengan istrinya Nyai Zainab, ketika itu masih ada Nyai Zainab. Beliau itu naik pesawat yang kecelakaan itu. Sebelum berangkat pesawatnya, Kiai Makhrus langsung berdiri. Iki mau berangkat toh iki? Ya nggih, Pak. Ayo ngalih pindah. Loh, nyapa toh, Pak? Ngapain kok pindah? Gak enak. Ambu mayit. Nah, bau mayit aku di sini. Gitu loh, bau mayit. Lah, istri dan anaknya akhirnya ikut minta pindah pesawat. Begitu diuruskan, akhirnya bisa pindah. Apa yang terjadi? Ternyata pesawat itu kecelakaan, entah jatuh atau apa, yang jenazahnya dimakamkan di Ampel itu, di dekat makam Mbah Son Haji atau Mbah Bolong. Namanya Son Haji. Sapa Mbah Bolong? Santrine Sunan Ampel. Paham ya? Makanya mendadak Yai Makhrus itu minta pindah dari pesawat itu. Katanya apa tadi? Bau mayit. Paham ya? Pindah bau mayit. Nah, itu salah satu karomahnya. Beliau dikasih tahu Allah sebelum kejadian. Nah, ini yang unik. Karomah yang unik. Beliau itu pernah masuk koran. Kalau nggak salah koran tahun 76 atau berapa, saya nggak tahu, 70 berapa gitu. Pernah masuk koran, dan korannya itu dulu, kalau lihat di YouTube korannya, judulnya apa? Kiai Anti Air. Lihat di mana itu, di Google, koran tahun 1970 berapa gitu. Ketik aja Jawa Pos atau Surabaya Pos atau Jawa Pos berjudul Kiai Anti Air. Nah, itu kalau kamu lihat, itu adalah memberitakan tentang Kiai Makhrus. Jika Kiai Makhrus lagi ada acara, entah itu undangan atau apa, beliau naik mobil. Nggak taunya mobilnya itu ngebut, akhirnya oleng dan masuk ke, bukan jurang, ke Kali Bengawan Solo kalau nggak salah, ya,
ke Kali Bengawan Solo, blung gitu. Pintunya tertutup semua, paham gak? Pintu mobilnya tertutup semua, jadi Kiai Makhrus ada di situ. Apa? Nggak bisa buka. Itu bayangkan mulai pagi sampai sore, mobilnya dicari nggak ada. Akhirnya pihak sana, pihak Solo itu minta tolong pencarian dengan mobil derek itu. Akhirnya orang menyelam, ternyata ketemu mobilnya. Nah, ketemu. Apa itu? Akhirnya diderek dengan katrol mobil derek. Red naik. Mobilnya ada. Wah, yang namanya keluarga Lirboyo nangis semua dalam secara akal meninggal. Ketika mobil sudah ditaruh di samping kali, sungai, apa yang terjadi? Lari, semua berlarian, pengen tahu kondisinya Kiai Makhrus. Apa yang terjadi? Di dalam mobil Kiai Makhrus ngerokok. Jadi di dalam mobil ngerokok. Yai, jenengan mboten napa-napa? Gak apa-apa? Gak apa-apa gini loh. Lo ngerokok Yai? Iya. Wis ngerti toh, nak rokok iku nyehatno. Krono waktu biyen akeh sing nuturi ngerokok bisa mati, merokok bisa. Lah ya ngerokok iso nggawa nyambung urip, iso nyehatno. Ngerokok. Bajunya pun enggak basah. Rokok yang ada di dalam air mulai pagi sampai sore masih ada utuh. Rokok-rokoknya itu biasa. Jadi di dalam mobil itu merokok mulane judulnya Kiai anti air, judulnya koran itu. Memang itu terbukti. Nah, sewaktu ketika nama Kiai Makhrus itu sudah tersohor kemana-mana, cocok dengan doa ibunya. Ya Allah, jadikan nama anakku selalu dikenal dan dikenang oleh seluruh hati penghuni bumi ini. Itu doa ibunya. Memang semuanya terkenal. Sampai baik kementerian, baik menteri, presiden semua ingin sowan ke Kiai Makhrus. Nah, suatu ketika Menteri Agama siapa itu dulu? Alam Shah, Ratu Perwira Negara, kan gak menangi ya. Lah akhirnya sowan ke Kiai Makhrus. Lah wajar toh seorang kiai kalau kedatangan tamu negara ya harus dihormati. Akhirnya terop dipasang. Kemudian protokol-protokolnya disediakan, kursi-kursi ditata semua, jamuan-jamuan juga ditata semua. Tapi yang membuat takut adalah mendung, sangat mendung dan angin dan hujan. Itu yang semua itu bikin pusing. Akhirnya keluarga santri dan poro keluarga Pondok Lirboyo sedih. Gimana nanti kalau menteri datang, tamu-tamu datang, nggak bisa menghormati, namanya aja hujan. Akhirnya Kiai Makhrus keluar. Itu lagi hujan, atau sama angin, lagi hujan. Nyapa kui pelayonan? Lapo, ngapain kamu lari-lari? Hujan Kiai. Ya terus kenapa? Takutnya nanti nggak datang tamunya atau nggak datang. Udah, kamu masuk di bawah terop sana. Habis ini selesai kak hujannya. Gitu. Habis ini selesai. Gitu. Langsung turun di hujan itu. Nah, jadi ketika hujan turun, beliau ketika hujan lagi lebat-lebatnya, beliau turun di depan rumah ke halaman di tengah hujan. Ya, di tengah hujan dan berdoa. Ketika berdoa itu hujan itu berhenti dan kemudian terang lagi, dan hebatnya baju Kiai Makhrus itu nggak teles, nggak basah, paham? Nah itu salah satu karomahnya. Sebenarnya banyak karomahnya. Ada santri itu dibilang oleh Kiai Makhrus, Kang, kue kapan boyong? Insya Allah tahun ngajeng ya. Iya, kamu boyong ya. Kalau kamu boyong nanti kerja
Itu kerjaan apa Yai? Ya sapenake, seenaknya. Kamu suka apa? Bambu. Kamu urut bambu. Pring. Oh iya Kiai. Ya wis. Pring. Akhirnya jualan bambu. Ketika habis boyong jualan bambu. Dari bambu itu sehingga sampai berjaya. Mulai dia kirim sendiri, diangkat bambu dengan gini, dikirim, terus besok lagi bawa gini. Soro payah. Paham? Payah nggak enak-enakan. Sampai jaya, akhirnya menjadi kaya gara-gara jual bambu. Sangat kaya dia itu. Nah, akhirnya karena kaya, duitnya banyak, beliau beli kendaraan untuk apa? Ngirim bambu tadi. Pertama call pickup, lama-lama truk. Jadi pengirimannya hingga apa? Di luar kota, saking akeh pengiriman. Jaya. Nah, suatu ketika kejayaan itu berangsur-angsur pudar. Karena apa? Yang bambu tadi sudah jarang yang pesan. Gitu loh ya. Yang usaha bambu tadi sudah jarang yang pesan, tapi yang terus meningkat pemesanan itu adalah persewaan truk. Tadi kan punya truk banyak, sekalian disewakan. Akhirnya menerima persewaan truk itu yang banyak. Akhirnya gini, ya udah saya tak bisnis aja truk ini aja, yang bambu itu sudah mulai sepi. Udah tak tutup aja, sekarang tinggal persewaan truk. Nggak lama, berapa tahun bangkrut, miskin sudah. Sowan ke Kiai Makhrus. Ada apa? Ini lo Kiai, begini. Lah wes enak gitu loh kamu dulu. Iya, terus bangkrutnya namanya bambunya itu. Lalu saya berhenti. Terus ganti sewa truk. Nah terus gimana sekarang? Berhenti juga Kiai. Hutang juga banyak. Gimana Kiai ya? Kira-kira apa sebabnya? Itu salahmu dewe. Itu salah kamu sendiri. Ngapain kamu ninggalkan bambu? Kamu itu usaha bambu bisa mengantarkan kamu beli 10 truk. Ya apa enggak? Gara-gara bambu itu kamu bisa beli truk. Gara-gara bambu itu kamu bisa beli rumah. Sesuatu yang paling berjasa padamu kamu tinggalkan. Ganti yang baru. Habis manis sepah dibuang. Ya itu nak cara hikam. Nggak boleh meninggalkan pekerjaan yang lama demi pekerjaan yang baru, maka barokahnya hilang. Kalian nggak tahu pekerjaan yang lama adalah yang mengantarkan kamu menjadi orang yang membentuk menjadi orang, atau memiliki sesuatu, entah sepeda motor atau apapun. Paham? Dah, ini tadi adalah kisahnya Kiai Makhrus Ali. Semoga kita semua mendapat kebarokahan dari Kiai Makhrus Ali, Kiai Marzuki Dahlan, dan Kiai Abdul Karim ya Lirboyo. Itu ya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Betapa hatiku